kayak siapa yang kamu ikutin? Lucu ente ini. Dengerin ya, cuma tadi saya sudah jelasin lu di depan, tapi mungkin kamu nggak dalam ya nangkapnya. Kamu bilang siapa yang menghalalkan babi? Yesus pernah bilang, ya, apa yang masuk ke dalam mulut tidak Itu najis. bukan babi, Cak Ayu, jangan nipu. Cahayu, babi itu Tidak makanan. ada babi di Cahayu. situ, kucuk. Cahayu, itu Buktinya makanan. sampai hari ini orang Yahudi masih mengharamkan babi. Enak kali Iya kau betul, ngomong. kamu Siapa tadi yang di depan bilang? udah bilang loh Juma, di depan kamu sudah bilang bahwa Saya babi mengatakan itu haram kepada buat orang saudara, Yahudi. banyak. Saya Bang mengatakan Rum, kepada kita saudara, gantian, kita libat si Jumain yang merasa ada guru yang dah. haram bagi Yahudi Kristen. yang lama itu, Yesus Yahudi datang 3.000 tahun ataupun lalu. Yesus tidak datang. Ada Taurat atau tidak ada Taurat. Ada Matius 15 atau tidak ada Matius 15. Kristen tetap saja makan babi dan anjing. Tidak ada hubungannya dengan hukum Enak, Tuhan. berkat Tuhan itu enak, Pak. Tidak ada hukum Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, pengajaran Yesus untuk Kristen tak ada. Tak ada Boleh saya hubungannya. ngomong Juma? Boleh saya Aduh, ngomong Pak. Juma? Maka saya Cuma bertanya ini kepada kau jangan saudara, tipu, saya bertanya kepada saudara, Bang Rum, diam dulu. Anda Nggak apa-apa. ikut siapa makan babi? Oke, saya boleh ngomongnya Juma? Silakan, jangan kau bawa data. Apa yang Oke. masuk ke dalam mulut tidak haram. Tidak ada hubungannya dengan Kristen itu. Oke. Orang dari dulu Kristen makan babi kok. Kristen itu kan dari Romawi, bukan dari Yahudi. Oke. Cuma kenapa kau kepoin? Ya dulu Oke, ya. nggak apa-apa Bang Rum nggak apa-apa Bang Rum. Jadi gini Harus Juma, sebentar, kalau kamu bilang Juma, saudara ya sama Rum, saudara ya sama Rum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya gantian satu-satu biar dapat Iya, Bang Rum. poinnya ya. Bentar, Bang Satu-satu Rum, ya. Iya. Oke. Silakan. Jadi silakan. kamu Lanjut. Juma, kamu itu nggak konsisten dengan pendapatmu. Di awal kamu sudah bilang bahwa babi itu hukum Taurat itu buat orang Yahudi, betul. Yesus itu orang Yahudi, betul. Ketika dia tidak makan makanan haram, babi contoh, dia karena dia menuruti hukum Taurat. Lalu kemudian kamu bilang bahwa tadi tidak ada yang haram bagi orang Kristen karena hukum Taurat itu menurut kamu bukan buat orang Kristen sehingga tidak ada yang haram. Itu opini pendapat kamu di awal. Lalu kalau kami orang Kristen sudah kamu katakan tidak ada yang haram, lalu kenapa engkau pusing bahwa kami makan babi? Karena memang kau sudah bilang di depan, kau yang bilang, kau yang membantah omonganmu. Kamu manusia yang tidak Saudara, konsisten. saya mengatakan Kristen itu tak ada aturan haram halal. Nggak ada. Ya udah, kenapa Nah, kamu pusing menuntut terus orang kenapa Kristen itu kamu makan mengambil babi jadi Matius haram? 15 Cak Ayu, segala sesuatu yang masuk ke mulut halal? Apa hubungannya dengan Kristen itu? Kalau kamu Dari sudah bilang dulu, begitu, dari dari Romawi kuno, Kristen ini, Katolik ini, tak ada yang haram. Lalu kenapa kau harus nuntut kalau babi dimakan orang Kristen? Makanya Itu pusing saya buat kamu. bertanya sama saudara, Kristen makan babi ikut siapa? Harusnya kau bilang ikut kepada nenek moyang pendiri agama Kristen, Roma. Jawab jujur, jangan Oke. berbohong. Oke, kamu kau diam lari ya. ke Torah, kau lari ke Injil. Apa hubungannya coba? Jawaban yang betul adalah kami makan babi karena kami pengikut nenek moyang pendiri agama Kristen ulang-ulang, yaitu Katolik, pemakan babi. Gitu. Oke, saya ngomong ya, Kau kamu lari diam. kepada ajaran Yesus dengan Kristen, hubungannya di mana coba? Oke, kamu diam. Jadi silakan. jadi kalau kamu bilang hubungannya apa, hubungan Kristen dengan Yesus, kamu tuh selalu salah kaprah cuma. Hubungannya Kenapa? coba terangkan. Jangan dulu Silakan. ngomong, jangan. Silakan. Karena kami orang Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Yang dulu Pengikut dong. Kristus. Tunjukin dulu adabmu, biar saya tahu, biar orang tahu. Enggak, lucu kamu aja yang benar kalau apa saya yang salah. orang berbicara Kamu diam so dulu. lantang tapi bohong. Kalau Juma, kamu berpikir jangan begitu, bohong, Juma. cuma dengerin. Coba Kalau kamu berpikir satu bohong, satu kampung aja. ajaran Yesus yang kamu praktekkan apa coba? Saya mau tahu. baptis. Apa? Di mana Yesus pernah membaptis? Matius 28:19-20. Di mana Yesus Kucuk. pernah membaptis? Buka dalam mana? Yohanes dia membaptis dengan Roh Kudus, dia membaptis dengan air. Kucluk. Di mana Yesus pernah membaptis? So tahu kamu pelintir ayat Alkitab. Mana dalil. Nggak usah lari dulu ke ajaran Yesus ya. Nggak usah lari Dalil ke ajaran Yesus. malu dia Enggak, malu. kamu cuma Malu. saya Yesus sudah tidak pernah membaptis satu manusia pun. malu di Rumi. Mana Kalian ngomong. mana Supaya saya dalilnya tunjukin Yesus otak pernah saya sama membaptis? kamu. Mana. Oke, kamu diam. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis?
Oke, kamu diam. Paulus aja cuma membaptis 2 orang. Kayak gini nih, modal takianya Oke. muslim itu. Yang mana begini, yang tak ada harus saya kesempatan tunggu buat nih? orang ngomong. Dalilnya Tapi Yesus kesannya Zuma ini membaptis pinter. atau apa nih? Dipanggil gurunda isinya zong, cuman pelintir ayat. Tapi gurunda. Saya Bisa minta dalil. mempelintir ayat. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Silakan. Juma ini ngomong Alkitab ya, dia putar-putar Kalau balik. saya bisa Baca. tunjukkan, Udah ketahuan. Silakan. saya satu. Udah Kalau ketahuan. Saya turun Coba sekarang kau ini, baca saya Matius turun. 5 Kalau tadi. kamu Coba kau baca. bisa membuktikan Yesus pernah Coba kau baca. membaptis, Matius 5 saya tadi, turun. yang kau bilang. Silakan. Tunjuk. Hitungan sampai 10. 1, Kuceluk, gua Matius jangan 5, di-mute dong. 19. Kuceluk, Baca kau. gua jangan di-mute. 2, Jangan di-mute, Kuceluk. Kamu diam dulu, Zuma. 3, Jangan kamu diam dulu. Saya mau ngambil Alkitab 34 tuh. Celuk 4. lu. Si Juma ini sudah melihat suram ini kau. Udah 5. ditinggalkan, Kita ketahuan kita kau kita bicara. kita udah dia udah mulai panik, Bang. Dia ngomongin tentang makanan 6. haram, dia panik dia sama gua. Sudah banyak ditinggalkan. Iya. 7. Dia enggak Nangis konsisten kok. sama pemikirannya. 8. Siapa yang kami itu jelas kami Tidak mau. mulutmu cuma modal gede doang, ada isi otak. Lewat tidak bagus, lagi tangkap. sedikit. Kami tidak 9. Sekarang kita lari dulu cuma. Kamu sekarang baru baptis Mau atau bahas lari makanan kemana? Taurat? 9, Enggak, dengerin dulu. Saya ikutin pikiranmu. Kita ngomong tadi tentang makanan Taurat, hukum Taurat. 9, Terus lari-lari kamu ke baptis. 5. Jangan tunjukin ngondekmu di sini. 9 lewat sedikit tuyul. 9 lewat. Kita ngomong dulu hukum Taurat. Saya mau kejar kamu di hukum Taurat. Kamu udah lama bahas Mana tentang hukum dalilnya Taurat. Yesus Otakmu nggak benar pernah bahas hukum Taurat. membaptis cak kangkung? Enggak, adil dulu. Hukum Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat sama kamu. Sesi besok itu kita ngomongin. Jangan Ada aja ini saya kayak loncat rebutan Quran itu daging loncat-loncat, mentah ya. saja. Kita ngomongin hukum makanan dulu. hukum Taurat. 9,8. Enggak, sampai kamu keluar-keluar saya nggak mau bahas baptis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Awas. Satu-satu Bang Buya, kita jadi saya bahas. moderator Bang Buya, biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya Ayo. moderator, bisa saya Ayo. blok komen-komen di bawah. Lanjut. Ayo mana dalilnya? Jantung Enggak, saya- pindah ke saya- kanan. dengerin cuma, saya Tidak ada manusia. dalilnya Yesus membaptis. Yang Karena memerintahkan kamu tidak tahu. membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Oke. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu. Oh pasti. Lalu siapa Oke, lagi? sekarang diam. Oke, kalau kamu bilang Siapa yang yang keluar dari keluar, kubur? dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Hah? Jawab, tolong. Roh bisa dikubur. Roh Ya, bisa kamu dikubur. bilang kayak keluar dari kuburan iblis. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur. Jawab. Tolong jawab. Saudara. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Roh bisa dikubur, jawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau itu kamu Masya roh Allah, bisa Masya dikubur. Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Boleh nggak? Kutruk, gua jangan di mute. Kutruk, jangan kamu bela bundamu ini ya. Kamu Allahu mute Akbar, gua. Masya Allah. Tunjukin Emosi biar dia, kita- kawan-kawan. Biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa Emosi nonton. Gua yang dia. pintar apa Zuma yang pintar? Jangan di Kamu mute. yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngakui saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu tapi. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Bahas dikubur. Kamu ngerti dikubur enggak? Lalu kamu Kubur. bilang iblis. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, kutanya lagi samamu. Kutanya lagi samamu. Makanya kamu dibilang Iblis. Mau Kutanya dulu orang yang samamu. kamu give. Kamu Iblis bilang bisa nggak? Iblis bisa nggak masuk ke dalam tubuh manusia?
Bisa nggak? Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, Iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. orang keluar dari kubur cuma berarti dikubur. Mulai panik Orang dia. ya main mute. Mulai panik. Kamu mulai panik yang ada cuma mulai panik ngadepin gue suruh orang yang ngomong. Sekarang begini, saudara. Gini. Makin malu kalian buat bikin Saudara. nggak ada otak. Dengerin cuma, Oke. bentar Juma. Teman-teman Bentar, Juma. saksikan ya. Bentar, Juma. Saksikan, Juma, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Bentar, Juma, bentar. Sabar. Bentar aja, bentar. Sabar. Bentar, Juma, bentar. Iya, silakan. Silakan kawan. Jangan di mute dong, ampun Iya, ya. silakan. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada Silakan. adabnya banget. Oke, kamu jaga Juma. Iya. Jadi seluruh muslim di dunia ini tidak ada yang pintar. Karena kenapa? Orang nggak bisa baca dipercaya. Siapa? Ada orang dari Arab nggak bisa baca dipercaya. Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Itu kalian tuh nggak Larinya pernah kemana-mana, ngomong orang Kristen, teman-teman, ya Oten Allah, bawa ya otak, Karim. ya Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya di mana, otaknya di mana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya, saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladenin kamu ngomong cuma, kalau gantian saya mau kita, ladenin kamu, gantian kita, gantian. Jangan kayak emak-emak ditinggal suami. jangan Hei. mute gua. Dengarkan saya, supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya, gitu. bener, Nah, betul. Aku juga oke. suka. Aku pengen ngeladenin kamu sejauh mana otak. Ya tapi gantian kan, boleh kan gantian. gantian, boleh kan? Iya Nah, boleh, dengarkan. tapi Nah, suruh dengarkan. dayang-dayang, lu jangan mute gua. Dengarkan makanya, santun aja, ngapain Iya emosi? betul. Santai aja. Kalau santun, Santai. kalau kamu bilang santun cuma, suruh dayang-dayang ini biar santun. Udah diam. Begini saudara, Suruh dulu. Gua nanti jawab di mute. menurut Yesus, apakah penyesatnya muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu. Ustaz. Gitu loh cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf, noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma. Problemnya. Kalau kita ngomongin satu topik. Jadi terarah Iya, ada yang kita kan dapat. sudah kubilang saudara, kita ke puncak langsung supaya tidak bertele-tele. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar ummi buta huruf, jahil, ya, atau bergelar Kristus. Jawab. Cuma Berat aku ini ya? udah bilang. Berat ya, Bang? Kamu bukan. Berat ya? Jangan dengerin, bukan tidak bisa jawab. Gue manusia yang teratur cuma. Ya, Kamu tadi ini di awal, sudah sampai ke puncak. nih dengerin Tidak Juma. usah kemana-mana. Dengerin, Berkaitan dengan haram tidaknya babi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Yang masuk ke dalam mulut halal, yang keluar haram, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen halal babi itu dari sejak nenek moyang pendiri agama mereka. Udah selesai kita di situ. Bentar. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Nabi Muhammad menghasilkan Islam. Kristus menghasilkan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya supaya kita tahu Islam atau Kristen yang sesat, pertanyaannya adalah penyesat yang datang setelah Yesus bergelar ummi, buta huruf, atau bergelar Kristus? Jawab. Sama aja cuma. Saya jawab itu kamu lari lagi ke sono lari. Nggak Enggak, ada satu ini yang sudah di puncak, pembicaraan. ini sudah di puncak ini. Silakan. Bukan. Kita ngomongin hukum Taurat dulu. Soalnya kamu sering Tak ada bahas-bahas gunanya hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Betul. Enggak usah Dengerin dulu, Enggak betul. usah Karena kau kita sembunyikan belum kelar, Kristusmu itu, kawan. Akulah Betul. Kristus. Betul, Juma. Nah itu enggak usah kau sembunyikan itu. Pertanyaan Dengerin saya, pertanyaan Dengerin saya. Penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Ente jangan lari ya.
sini aja. Enggak, saya nggak Ya, lari silakan. cuma, saya Silakan nggak Anda bakalan jawab. lari, nggak bakalan Silakan lari Anda kecuali jawab, kalau silakan. lu rombongan ini ngeluarin gua. Silakan Anda jawab. Kalau Anda Oke. mengatakan bergelar ummi, buta huruf, kita bahas. Tapi kalau Anda mau jujur bergelar Kristus, kita juga bahas. Anda mau membahas ummi, mari kita masuk Al-Quran. Tapi mana dalilnya dari Yesus bahwa penyesat itu bergelar ummi atau buta huruf? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu Saya izin dengan bertanya sama memakai Prof. Suman. namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang adalah bergelar apa? Apa dek? Dek, adik. Enggak, gua nggak mau bahas itu cuma, gua mau bahas di awal Adik. dulu. Dengerin cuma, kamu Adik. naik, kamu dari tadi gua diam cuma. Gua udah lama di room Adik. ini. Kamu naik Adik. baru saya ngomong karena saya pikir kamu lebih pantas saya Kesimpulan, karena kamu banyak air mulut. Loh, saya maunya bahas satu-satu, jangan Nggak ada usah kau bahas, Taurat itu bukan kitabmu. Enggak, saya nggak Saudaraku, mau bahas Taurat yang itu lain. bukan Gua pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Taurat Gua itu bukan pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Percuma. Kira-kira masih dipakai nggak Bang Zuma? Kira-kira masih dipakai nggak nih Bang. domba ini? Sekali lagi, Oke, saya tanya dulu manusia ini, manusia banyak air liur ini. Prof. Suma, Menurut ini- Yesus ini loh. tak tanya, Menurut Prof. Yesus. Suma, tanya. Kalau Tak tanya. dengar dulu. Kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu kalian kafir laknatullah alaih. Menurut Nabi Muhammad nih. Nah sekarang menurut Yesus yang sesat adalah pengikut ummi buta huruf atau pengikut Kristus? Jawab. Orang nggak bisa baca aja kamu bahasa bagaimana kamu bilang benar orang nggak bisa baca. Benarnya di mana orang nggak bisa baca? Jawab. Nanti kan lari kemana-mana kan? Loh, kamu kan bilang ngomongin tentang orang Lari nggak bisa kemana-mana, baca. coba lihat. Sama kayak saya bilang cuma, saya bilang Coba, sama coba. kamu, kita bahas Coba lihat tentang nih. makanan dulu, bahas Kalau makanan dari Nabi awal. Muhammad itu Kamu sesat, kamu naik baru saya ngomong. Dari Kalau tadi saya Nabi nggak ngomong. Muhammad itu sesat, sudah pasti dinubuatkan oleh Yesus. Bagaimana kamu dapat kebenaran dari orang yang tidak bisa baca? Jangan berlandaskan itu, berlandaskan Loh, Yesus. kenapa? Lo itu junjunganmu. Dasar itu kamu Kenapa Anda takut? mempercayainya. Kenapa Anda takut? Kami pengikut Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Quran, pengikut Justru karena beliau. itu cuma makanya kebenaran Tak apa yang ada kamu dapat dari hubungannya orang yang dengan tidak bisa baca. akidah kita dengan akidah kamu. Ya, justru Sekarang itu kamu bahas. permasalahannya Itu di jawab, itu Yesusnya. jawab. Kebenaran apa yang kamu dapat dari orang yang tidak bisa baca? Kebenaran apa? Jawab. Kebenaran apa yang Oke. kamu bisa dapat dari Baik. Diam ya. Prof. Suma boleh tanya? Gak usah bang, gak usah bang. Itu udah mentok itu. Udah mentok itu si Joma itu. Baik, udah mikir. Kalimat baik itu dia keluarkan, udah mikir dia itu baik. Makanya dia langsung diam. Udah macet. Boleh tanya Ustadz lah, Yusuf. Nggak PI. usah, nggak usah bang. Nggak mau usah. Biarin Joma Ya, yang ngomong. silakan, Macet Pak. itu. Kalau perlu Makanya sunat lah, disangka, Pak. ya. Oke. Oke. Ayat sunat lah itu, sunat kedua kali. Diam saudara, diam. Ini berusaha untuk melarikan materi tapi nggak apa-apa. Saya malah dari tadi malah hukum Taurat yang Oke. Nabi Muhammad menyatakan kemudian antar mini lah. Enggak usah lagi. Iya, ini berburu Ji. Selesai tugas tes itu, kuliah baru sekarang. Biar jangan lupa. Ini pertanyaan sama Ustadz ya, nanti dijawab kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah di dalam Islam itu makanan Bentar berperan Jerok, dalam bentar Islam? Jerok. Tahan nafsumu. Bang Zuma masih ngobrol sama yang lain itu di belakang. Gak kedengaran si Suma itu. Dia masih ngobrol sama di belakang, sama temannya di belakang. Jirok, nggak apa-apa, Sabar. tenang aja Jirok. Dia mau Sabarlah dari kau. dalam. Ya, nanti Aduh. saya tunggu jawabannya Ustadz ya. Apakah makanan itu berperan dalam keselamatan Islam? Iya, nanti ku tanya sama kau. Sejak kapan hukum Tuhan diberikan kepada pemakan babi sama yang tidak bersunat ya? Nanti kau jawab ya. Jawablah dulu. Iya, nanti kau jawab Oke, juga sorry, ya. mana Kau siapkan tadi? Mana jawabanmu. orangnya tadi? Maju. Ini Bang. Oh, dicabut Orangnya kabur tadi dia. mana? Dalam Kristen, kabur. Oh, dalam kabur Kristen dia. kerajaan Allah Sorry, bukan soal saya makan ada dan urusan minum. tadi tiba-tiba. Tetapi soal kebenaran. Gini, kebenaran saudara. di Quranmu ada Dia- enggak? Dia tadi ini oke, saya tunjukkan. Dia tadi minta dan Anda minta kebenaran. Al-Qur'an saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang.
Di kitab yang Anda ambil dari agama lain mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Menurut ilmu pengetahuan sains, mana yang betul? Ya, tadi karena katanya Anda kebenaran dalam Al-Quran tak? Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang kau ambil dari agama lain mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut kamu? Menurut Anda? Yang betul yang mana? Lari kemana-mana. Itu makanan itu berpindah itu. Lari kemana-mana. Artinya Tadi kalau barusan tidak makan kalimat babi, terakhirmu, mana berperan ada untuk kebenaran di keselamatan. Al-Quran katanya? Apakah dengan tidak makan babi itu selepel dengan yang disembah itu berperan untuk menyelamatkan? Menyelamatkan orang itu ketika kita mengaku tiada Tuhan selain Berarti makanan Allah. menyelamatkan. Tidak Aturan makan babi Tuhan yang selamat. menurut saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia itu untuk apa? Untuk selamat atau untuk binasa? Kutanya dulu. Jadi saya baca ini, nah, coba dibantah lah. Dalam Islam, makanan yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, dikonsumsi ya berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Yang merupakan Saya bagian tanya sama keselamatan saudara, akhirat. Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk selamat atau untuk Tidak binasa? bagian dari keselamatan akhirat. Berarti makanan berperan bersama-sama Saya dengan tanya Allah. sekali lagi, kalau tidak Anda ke gereja ya, seperti biasa ya. Aturan Tuhan diberikan kepada Musa untuk ditaati. Itu untuk selamat atau untuk binasa? Nggak heran kami dengan tabiat kalian, nggak heran. Nggak heran kami. Di Kristen, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan itu. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Degaga hubungannya kandre. Kata siapa? Kata siapa? Bang Suma. Kata siapa? Pena. Matius 5 nomor 19. Antara makanan dan keselamatan. Matius 5 nomor 19. Ulangan 4, ulangan 6. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi agar kamu selamat. Degaga, tena, degaga hubungan antara makanan dan keselamatan. Keselamatan itu soal kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Oke, baik. Kebenaran Yesus. di Bang Suma itu siapa? Oke, Anda mengatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Oke. Menurut Yesus Kristus, penyesat yang datang setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Nggak ada tertulis. Matius 24 nomor Yang 4, tertulis nomor 5. itu adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia itu penyesat, nabi Oke, palsu. Oke, baik. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Tuhan lah. Ah, itu tidak mengaku. Kamu barusan mengatakan penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus Kau itu kata. Tuhan, artinya bahwa yang tidak mengaku Yesus itu siapa? Ya saya kan bertanya, Anda kan mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia Allah. Mati meja. Yesus itu manusia Allah, Prof. Suma. Kalau Bapak, kalau Tuhan Dia Elohim itu, tidak kalau lahir Tuhan dari Elohim itu apa? pertemuan sel telur dan sperma. Kalau Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu manusia Allah juga, manusia Tuhan juga. Loh, sejak kapan di dalam PL dibilang manusia? Ya, terus kenapa Di sini kamu mengatakan? sesatnya, Prof. Suma. Udah turunin Nggak orang ini. ada manusia Allah di dalam PL. Saudara turunin. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan iblis dari golongan jin dan manusia. Mohon diturunkan. Bagus. Kalau yang tadi itu kenapa dia? Kalau yang tadi itu agak berisi. Kalau ini double kosong ini. Kayaknya dia ada gangguan kejiwaan. Parah. Ada di bawah Bang Zuma si Dinaikkan. Iya tadi ya. Dinaikkan Dinaikkan. saja. Baik. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Nah, Anda mengatakan mana mungkin Anda dibimbing oleh orang yang buta. Anda lari dari pertanyaan saya. Anda ingin selamat gitu ya kan ya. Al-Quran saya mengatakan langit itu tidak bertiang. Kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut akal, ilmu, pengetahuan? Jawab.
Oke, kalau kamu ngomongin akal Zuma, Akal lagi, alamak. Ini berbicara mengenai, aduh sama aja kamu dengan tadi yang ngomong tadi. coba ya, kalau teman-teman dengar kalian tadi ada kata akal keluar dari mulut Zuma tidak? Aduh. Akal loh. Jadi saya ngomong bahas tentang akal yang kamu keluarin dari mulutmu barusan tadi. Itu Udah loh. kamu turun Kalau deh, kamu ngomongin- turun. Turun Kamu kalah, aja deh, kamu turun. bilang panik, kamu bilang turun akhirnya karena menuntut. Saya Gantian, bertanya gantian. tentang kebenaran Al-Quran. Dasar biadab. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu penolong-penolong setan dalam menyesatkan manusia. Ini Anda dari tadi lari saya ikutin. Anda menuduh, bagaimana mungkin Anda menjadikan orang yang buta huruf? Saya bawa data Al-Quran saya kemudian. Surah Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Ayub 26 nomor 11. Langit bertiang. Mana yang betul menurut ilmu pengetahuan? Lari ke akal. Harusnya kamu tanggapi isi daripada konteks dari dua ayat tadi. La haula wala quwata illa billah. Dikasih kemudian puncak dari materi apologet perbandingan agama. Yesus menubuatkan penyesat itu datang bergelar buta huruf, ummi, atau bergelar Kristus. Tak mau jawab. Kenapa? Karena itu adalah kuburan bagi Kristen di dunia ini. Yesus berkata Matius 24, Matius 21, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kristen ngomong-ngomong, menurut tetangga gue nih, katanya Kristen itu kepanjangan atau singkatan dari pengikut Kristus. Nah lo kena kan? Kena pengikut Kristus. Sedangkan Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bergelar Kristus. Kalau ente pada tidak mampu membuktikan Kristus yang keluar dari kubur itu anak Maria, dan kalian pengikut Kristus, berarti kalian pengikut penyesat. Kalau tidak bisa membuktikan, kalaupun kalian mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kalaupun, lalu siapa pengikut Kristus lain yang Yesus nubuatkan akan menyesatkan banyak orang? Mana pengikut Kristus itu? Mana? Yang banyak pengikut Kristus itu hanya satu kelompok, namanya Kristen. Kalau Kristen bukan pengikut Kristus penyesat itu, lalu mana pengikut Kristus palsu itu yang banyak kata Yesus? Adakah? Adakah selain Kristen? Nggak ada. Ini kuburan. Kuburan buat kalian. Menghina Nabi Muhammad. Ya kan? Menghina Rasulku, menghina beliau. Tapi tak ada sedikit pun data di dalam Bible kalian, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang membahas tentang kesesatan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami rindu untuk menemukan di kitab kalian. Tapi nggak ada. Justru di dalam kitab kalian yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu sudah pasti adalah Karisteng. Ayolah sahabat-sahabat Kristen, mumpung agama Islam ada di Indonesia ini, mumpung pengikut kebenaran dinul Islam ada di tengah-tengah kalian, mumpung kalian hidup di tengah-tengah agama rahmatan lil alamin, belajar Islam, tanya kepada kami, tanya. Jangan memperbodoh diri, ya, khususnya yang tadi 2 orang ini, 3 orang. Saya kira begitu sahabat, saya serahkan kembali kepada teman-teman yang lain. Makasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Bang Roti,